semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. 3 tim yang bisa jadi pelabuhan karier berikutnya Marcus Rashford. Jika tidak dipermanenkan Barcelona, PSG tertarik. Marcus Rashford tampil apik sejak dipinjamkan ke Barcelona, tetapi menurut laporan terbaru, rival Real Madrid itu kemungkinan besar tidak akan mempermanenkannya di akhir musim. Kesepakatan peminjaman Marcus Rashford mencakup opsi pembelian senilai 26 juta pound, tetapi menurut The Athletic, skenario yang paling mungkin adalah pemain berusia 28 tahun itu akan meninggalkan Barcelona di akhir musim 2020 5/2/2026. Sejauh ini, Marcus Rashford telah mencetak 6 gol dan 9 assist dalam 19 penampilan dengan rata-rata 1 gol setiap 83,2 menit. Meskipun ia tampil mengesankan di Spanyol, kembali ke Old Trafford juga tampaknya mustahil selama Ruben Amorim masih menjadi manajer. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, situs Planet Football coba menganalisis tim mana yang kemungkinan jadi pelabuhan karier selanjutnya seorang Marcus Rashford. Pemain sayap ini menikmati masa pinjamannya bersama Aston Villa musim lalu dan menyumbang 10 gol dalam 17 penampilan. Klub memang memiliki opsi untuk mempermanenkannya di musim panas, tetapi akhirnya memutuskan bahwa harga 40 juta pound terlalu mahal. Namun, dengan pemain berusia 28 tahun itu akan tersedia dengan harga lebih rendah di musim panas, Villa mungkin tergoda untuk kembali merekrut Rashford. Baru-baru ini terungkap bahwa Ollie Watkins sedang berjuang melawan cedera lutut, yang menjelaskan penurunan performanya belakangan ini. Asalkan Villa lolos ke Liga Champions musim depan, kepindahan Rashford bisa jadi akan terjadi. Bukan rahasia lagi bahwa PSG telah lama mengagumi Rashford. Apalagi tim scouting PSG melihat betul permainan impresif sang striker bersama Barcelona. Memang, menurut Football Insider, raksasa Prancis itu telah memantau perkembangannya musim ini. Jika benar, sangat menarik melihat rekam jejak Marcus Rashford bersama PSG. Pada bursa transfer Januari 2025, Dortmund sempat dikaitkan dengan Rashford, tetapi gagal karena ia malah bergabung dengan Aston Villa. Pembicaraan awal telah dilakukan saat itu dan klub Jerman tersebut kemungkinan akan mempertimbangkan kembali minat mereka terhadapnya pada musim panas 2026. Dengan Dortmund yang memiliki sejarah dalam memaksimalkan potensi pemain Inggris, Rashford sendiri mungkin tergoda untuk pindah. Roy Keane semprot Man United usai gagal. Kalahkan West Ham. Kurang kejam buat kunci kemenangan, Manchester United kembali membuang kesempatan meraih 3 poin saat menjamu West Ham pada pekan ke-14. Premier League 2025-2026 di Old Trafford, Jumat, 5 Desember 2026, dini hari WIB. Laga yang seharusnya bisa dimenangkan, Setan Merah justru berakhir anti klimaks bagi tuan rumah. Duel itu berakhir imbang 1-1 dan memunculkan banyak tanda tanya soal konsistensi MU. Roy Keane tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya melihat performa Manchester United. Menurutnya, masalah terbesar bukan hanya soal hasil, tetapi cara MU merespons momentum setelah mencetak gol. Ia melihat tim asuhan Ruben Amorim mengurangi intensitas permainan di saat mereka seharusnya menekan lebih keras. Keane mengatakan kepada Sky Sports, "Setelah mereka mencetak gol, Anda bermain melawan tim di 3 terbawah, mereka mengendurkan tempo. Anda unggul 1-0, jangan remehkan West Ham dan mereka memang pantas mendapatkan gol penyeimbang." Kemarahan Keane tidak berhenti pada soal tempo permainan. Ia juga menuding MU tidak memiliki mentalitas kejam yang dibutuhkan untuk menghabisi lawan ketika punya kesempatan. Menurutnya, United terlalu sering menurunkan standar setelah unggul, dan itu selalu berujung pada hilangnya poin penting. Keane melihat banyak pemain yang justru menghilang saat situasi mulai sulit. Hal itulah yang membuat MU kehilangan kontrol di fase akhir pertandingan. Mantan kapten Setan Merah itu menilai penampilan seperti ini tak akan membawa kesuksesan, terutama di kompetisi seketat Premier League. Ia menegaskan bahwa United harus lebih klinis dan memiliki insting membunuh dalam pertandingan. Tanpa sifat itu, mereka akan terus tersandung lawan-lawan yang seharusnya bisa dikalahkan. Bagi Keane, masalah mentalitas ini lebih serius daripada sekadar kesalahan teknis di lapangan. Anda hanya menekan diri sendiri. Setiap kali saya menonton tim United ini, mereka mengecewakan. Mereka tidak klinis, mereka tidak cukup kejam untuk menyelesaikan tugas, kritiknya.
Waduh, comeback Benjamin Sesko di MU bakal tertunda? Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Striker andalan mereka, Benjamin Sesko dikonfirmasi akan absen lebih lama dari perkiraan awal mereka. Sebelum jeda internasional November kemarin, Sesko terkena musibah. Striker timnas Slovenia itu mengalami cedera lutut saat bermain menghadapi Tottenham Hotspur. Namun pihak Manchester United membeberkan bahwa cedera yang dialami Sesko tidak terlalu parah setelah melakukan pemeriksaan medis yang intensif. Kabar yang beredar menyebut ia sudah bisa comeback sebelum akhir tahun 2025 ini. Namun, baru-baru ini Amorim memberikan update seputar kondisi Sesko. Ia memastikan bahwa sang striker akan menepi lebih lama untuk memulihkan cedera tersebut. Kabar Sesko harus absen lebih lama dari skuad MU dikonfirmasi langsung oleh Ruben Amorim dalam konferensi persnya baru-baru ini. Sang pelatih menyebut bahwa Sesko butuh waktu ekstra agar dia bisa pulih sepenuhnya dari cedera lutut tersebut, sehingga ia bisa kembali ke skuad Setan Merah dengan kondisi yang prima. Benjamin Sesko butuh waktu lebih lama untuk kembali ke tim kami, ujar Amorim dalam konferensi persnya tersebut. Lebih lanjut, Amorim menjelaskan bahwa kondisi Sesko sebenarnya baik-baik saja. Cedera yang ia alami tidak kambuh atau memburuk seperti yang diduga orang-orang. Ia menyebut bahwa tim medis MU hanya ingin lebih berhati-hati dalam merawat cedera Sesko. Sehingga mereka tidak mau buru-buru memainkannya di tim utama mereka jika Sesko belum sembuh betul dari cederanya. Tidak, Sesko, tidak mengalami cedera baru atau cedera lamanya kumat. Kami hanya berhati-hati dalam merawat cederanya tersebut, pungkas Amorim. Dengan cederanya Sesko, stok penyerang Manchester United saat ini cukup terbatas. Pasalnya, hanya tersisa Joshua Zirkzee yang berstatus sebagai penyerang tengah di skuad MU saat ini. Ruben Amorim juga bisa mencoba sejumlah opsi false nine, di mana Mason Mount dan Bruno Fernandes bisa diturunkan di posisi tersebut. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.